Klaster baru penularan COVID-19 di lingkungan pendidikan militer TNI Angkatan Darat kembali ditemukan. 99 orang di Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat Cimahi, Jawa Barat diketahui positif terpapar virus corona. Sebelumnya, klaster juga ditemukan di Sekolah Calon Perwira Secapa TNI Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat setelah 1.262 orang dinyatakan positif COVID-19. Mayoritas kasus positif di Secapa tergolong orang tanpa gejala atau OTG. Lantas, apa yang menjadi penyebab masifnya penyebaran COVID-19 di sekolah tentara? Sudah bergabung pemirsa, bersama kami saat ini ada juru bicara Kementerian Pertahanan, Bang Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga dokter spesialis paru, Dr. Erlina Burhan dari Satuan Gugus Penanganan COVID-19. Assalamualaikum, selamat petang Bapak dan Ibu. Selamat petang, Assalamualaikum Mas Selamat Andrew, petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Bang Daniel Anzar Simanjuntak dari Kementerian Pertahanan. Bagaimana Anda melihat begitu masif sekali yang tadinya hanya 2 dari rumah sakit, kemudian ketika tiba di Secapa AD langsung meluas sekali Bang, angkanya ribuan. Seperti apa penyebarannya dari keterangan yang Anda terima? Pertama harus dipahami begini, ini untuk masyarakat umum ya. Di militer saja yang prosesnya sangat disiplin, kegiatannya sangat disiplin, termasuk pada saat ini protokol kesehatannya juga sangat disiplin, itu bisa ada yang terpapar COVID-19. Jadi apalagi kemudian kalau di masyarakat umum yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, ini peringatan bagi publik bahwasannya penting sekali menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di militer saja sudah sangat ketat sejak awal. Kami di Kemhan itu sangat ketat, misalnya kemudian di TNI juga sangat ketat, tapi tetap saja ada yang terpapar. Itu pertama. Kemudian kedua, Mas Andro dan Mbak, yang perlu dipahami adalah saat ini TNI salah satu komponen yang paling banyak terlibat dalam penanganan COVID-19, baik itu di lapangan membantu pihak kepolisian dalam rangka ketertiban pelaksanaan protokol kesehatan, pun demikian dengan di rumah sakit TNI yang ada 110 unit di seluruh Indonesia, ditambah lagi dengan beberapa rumah sakit darurat. Nah, sehingga Pak Menhan sejak awal memang sudah meminta ada tes swab secara massal kepada para prajurit TNI, perwira di beberapa unit dan di beberapa kesatuan untuk memastikan mereka semuanya dalam kondisi sehat, kemudian aman ya dalam aktivitas. Kenapa? Karena mereka ada di garda ke depan. Nah, dalam kasus Secapa di Cimahi ini seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kasat tadi, memang rata-rata adalah OTG. Itulah kenapa sejak awal tadi saya sebutkan Pak Menhan perlu dilakukan tes swab. Ya, Bang Daniel, kalau protokol kesehatan sudah super ketat dilakukan, sehingga apa yang menjadi penyebab penyebaran masifnya ini terjadi? Ya, itu tadi ya, karena kegiatan di militer, misalnya di beberapa kesatuan, apalagi di sekolah-sekolah militer itu kan pasti semuanya terkoneksi secara langsung, berhubungan secara langsung, walaupun sudah menerapkan disiplin protokol kesehatan yang sangat ketat, tapi tetap saja masih ada peluang. Saya berikan contoh ya, di banyak kegiatan militer, apalagi kegiatan di sekolah-sekolah militer, itu proses karantinanya ketat sekali. Beberapa minggu yang lalu misalnya Pak Menhan memberikan kuliah terhadap taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Bersamaan juga memberikan kuliah di Magelang di Akademi Militer. Nah, biasanya mereka sebelum acara memang mereka tidak pernah kemana-mana, bahkan 100 hari karantina, baru kemudian kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat dilakukan. Di Akmil, di Akademi Angkatan Laut juga begitu. Jadi saya mau katakan di institusi yang protokol kesehatannya ketat saja dan sangat disiplin
perilaku orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa terpapar, dan ini bisa jadi peringatan bagi publik bahwasannya harus tetap hati-hati, harus tetap waspada begitu, dan harus lebih ketat dalam protokol kesehatan. Dari pengamatan Dr. Erlina sendiri, apa sebenarnya yang menyebabkan begitu masifnya penyebaran COVID-19 di sekolah tentara ini? Ya, data yang tadi disampaikan itu membuktikan bahwa penyakit ini menyebar karena kerumunan. Jadi kan memang pelatihan di asrama pasti kan berkerumun, ada orang banyak, dan walaupun dikatakan Pak Daniel tadi bahwa protokol kesehatan dijalankan, barangkali juga baik saya ingin menyarankan, mengusulkan kepada Pak Daniel untuk diterapkan bahwa kalau ada misalnya kegiatan serupa, sebaiknya sebelum masuk itu para prajurit atau perwira itu dilakukan screening bukan dengan rapid test tapi langsung dengan swab. Dengan demikian kita bisa mendapatkan kasus dari awal, karena screening test dengan rapid test itu tidak menunjukkan seseorang itu sakit atau bukan. Itu satu hal. Kedua juga saya ingin menyampaikan bahwa coba ada tim khusus dibuat. Tadi kan Pak Daniel mengatakan bahwa dan saya juga percaya bahwa TNI itu sangat disiplin, pelaksanaannya demikian ketat. Tapi kenapa masih ada penyebaran? Pasti ada titik lemahnya. Tolong dibuat tim, mungkin ditelusuri ini kenapa. Padahal kan tadi disampaikan sangat ketat, sangat disiplin, itu semua masyarakat tahu bahwa TNI itu disiplin dan ketat. Tapi barangkali dilihat sebagai contoh, misalkan pada saat makan, ya saya yakin semua prajurit berkegiatan memakai masker ya, tetapi tolong juga dilihat pada saat makan kan tidak pakai masker. Nah, saya sarankan jangan makan duduk berhadap-hadapan, karena berhadap-hadapan cenderung droplet bisa menginfeksi orang di depannya. Jadi saran saya adalah duduknya berdampingan ya. Itu salah satu contoh. Jadi dan tolong itu juga diperhatikan, karena ya ini mengherankan juga, dikatakan sangat-sangat super disiplin tapi masih juga ada yang tertular, dan itu banyak, bukan 1-2 orang. Jadi saya katakan tadi di screening di awal sebelum ada pertemuan itu, sebelum ada pelatihan, screeningnya dengan swab supaya kita tahu ini memang ada yang terjangkit atau bukan, sehingga langsung bisa dipisahkan dengan yang lain. Dan sebetulnya kita juga bersyukur bahwa kejadiannya di pelatihan secapa ini yang memungkinkan segera dilakukan tindakan isolasi, karantina dan sebagainya. Dan juga karena tadi disampaikan para anggota TNI ini kan mereka adalah orang-orang dengan kesehatan yang prima, ya imunitasnya mungkin baik, itulah makanya sebagian besar 90% lebih mereka tidak punya gejala. Jadi itu juga hati-hati. Jadi tidak ada gejala belum tentu tidak sakit. Jadi makanya sebelum ada kegiatan yang melibatkan orang banyak, melibatkan keramaian, kerumunan, lakukan screening dengan swab, bukan rapid test. Oke, Dokter Erlina, ini kan kalau untuk melakukan swab membutuhkan waktu. Nah, untuk menghindari kerumunan paling tidak dengan protokol kesehatan. Kalau tadi Dokter Erlina bilang kerumunan ini sebaiknya dihindari, artinya paling tidak itu antisipasi cepat, begitu Dok. Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali.